wabarakatuh. Bagaimana belajar di rumahnya? Sudah mulai bosan ya? Tapi tidak apa-apa, kita harus tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online lagi di tema 9 ya. Sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan gambar di sini. Ini ada gambar yaitu abang tukang bakso. Nah, sekarang saya tanya, abang tukang bakso ini menggunakan energi apa untuk mematangkan bakso-baksonya? A few moments later. Dulu di tema yang sudah pernah kita pelajari, itu kita pernah membahas tentang sumber energi. Nah, kalau tukang bakso itu berarti dia memanfaatkan sumber energi berupa gas alam yang digunakan sebagai memasak. Dia memanfaatkan gas alam untuk mematangkan bakso-baksonya. Berarti energi itu apa menurut kalian? Energi itu adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Berarti energi yang dimanfaatkan oleh tukang bakso tadi adalah gas. Itu mampu untuk mematangkan bakso-baksonya dari gas alam diubah menjadi energi panas sehingga dia bisa untuk dimanfaatkan. Nah, energi kalau dipakai terus-menerus itu lama-kelamaan akan habis. Maka dari itu, untuk menjaga lingkungan kita agar tetap lestari, agar tetap ada sumber energinya, maka kita harus pintar-pintar untuk melakukan pembaruan, yaitu sekarang sumber energi itu tidak hanya tradisional, tetapi ada lagi yaitu sumber energi alternatif. Energi alternatif itu berasal dari bahan-bahan yang dapat diperbarui. Jadi bahan-bahannya itu tidak mudah habis, ya. Contohnya energi alternatif itu ada matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Kita akan bahas satu persatu energi alternatif yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada matahari. Nah, matahari itu sebagai sumber utama yang ada di bumi. Banyak sekali yang memanfaatkan energi matahari sebagai contoh untuk menjemur pakaian, untuk mengeringkan ikan-ikan asin, untuk menjemur padi. Bahkan sampai sekarang itu yang paling terbaru dimanfaatkan untuk panel surya. Panel surya itu memanfaatkan panas matahari, kemudian diubah menjadi energi listrik sehingga dapat menghidupkan listrik-listrik yang seperti yang ada di jalan-jalan, yang ada di lampu yang ada di pinggir jalan. Yang kedua ada angin. Nah, angin itu merupakan gerakan udara yang ada di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Nah, angin itu banyak sekali dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya perahu layar. Kemudian yang sekarang ini dimanfaatkan sebagai kincir angin untuk diambil sebagai pembangkit listrik seperti itu. Yang ketiga ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Jadi makanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air itu dibendung, kemudian nanti aliran airnya yang deras itu dapat menggerakkan generator sehingga nanti dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Yang keempat ada panas bumi. Nah, panas bumi ini
dapat digunakan sebagai sumber energi. Bumi itu sebenarnya berlapis-lapis. Nah, di dalamnya itu terdapat sangat panas sekali, yang di dalamnya itu bisa digunakan sebagai sumber energi panas sehingga dapat diolah menjadi energi-energi yang lain. Kelima, ada gelombang air laut. Gelombang air laut yang dimanfaatkan ini dari percikan-percikan ombaknya. Nah, dari percikan ombak tersebut nanti dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Yang terakhir ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio yang dimaksud di sini itu sumber energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup, bisa dari hewan atau tumbuhan. Yang pernah kita bahas di tema-tema sebelumnya itu, bahan bakar bio itu ada yang berupa biogas, bioetanol. Nah, itu dapat digunakan untuk mengganti minyak bumi. Minyak bumi itu kan tidak dapat diperbarui. Kalau biogas, bioetanol ini berasal dari misalnya kotoran hewan, jadi dapat diperbarui. Nanti panas dari kotoran hewan ini dapat digunakan untuk menghasilkan pengganti dari minyak bumi berupa bio, bahan bakar bio. Sudah jelas semuanya, kita bahas satu persatu tadi sumber-sumber energi alternatif yang bisa digunakan sebagai ganti dari sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional kalau digunakan terus-menerus lama-kelamaan akan habis. Nah, dengan adanya sumber energi alternatif ini, maka kita secara otomatis melestarikan lingkungan. Nah, coba kalian sebutkan lagi, kita sebutkan bersama-sama 6 energi alternatif yang sudah kita bahas. Yang pertama ada matahari, yang kedua ada angin, yang ketiga ada air, yang keempat ada panas bumi, yang kelima ada gelombang air laut, yang keenam bahan bakar bio. Nah, coba sekarang kalian sebutkan tanpa saya bantu, ya. Sebutkan sumber energi alternatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah hafal? Perlu diulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian pembelajaran online kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.